corazón. Hai guys, nah di sini kami akan menjelaskan materi tentang rute perjalanan masuknya bangsa Belanda ke Indonesia. Jadi pada waktu itu Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan berhasil mendarat di pelabuhan Banten. Namun, kedatangan Belanda diusir penduduk pesisir Banten karena mereka bersikap kasar dan sombong. Belanda datang lagi ke Indonesia dipimpin oleh Jacob van Heck pada tahun 1598. Awalnya, Belanda masuk ke Indonesia dibantu dengan Jan Huygens van Lieshouten, yaitu orang Belanda yang pernah ikut bangsa Portugis ke Indonesia. Informasi mengenai perjalanan itu yang kemudian menjadi rute perjalanan Belanda ke Indonesia. Ekspedisi ini di bawah pimpinan Cornelis de Houtman yang melibatkan 4 kapal dengan 249 awak dan dilengkapi dengan 64 meriam. Rute perjalanan samudra yang dilakukan bangsa Belanda menuju timur menempuh rute Belanda, setelah itu ke pantai barat Afrika, dan selanjutnya Tanjung Harapan, dilanjutkan dengan menempuh Samudra Hindia, dan yang terakhir yaitu Selat Sunda dan Banten. Nah, ini adalah rute perjalanan yang lebih jelas pada saat bangsa Belanda datang ke Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Ketika berada di Tanjung Harapan, bangsa Belanda memilih rute sendiri yang lebih jauh dengan mengambil jalan lurus ke timur, tidak menyusuri pantai timur Afrika dan India. Dikarenakan Belanda menghindari Portugis yang berkedudukan di India dan Malaka. Setelah menyusuri Samudra Hindia, sampailah mereka di Selat Sunda dan akhirnya berlabuh di Banten dalam kurun waktu 5 tahun. Sejak pendaratan Belanda di Banten, Belanda telah memulai penjajahan di Indonesia. Motif utama kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia ada 2, yaitu ekonomi dan petualangan. Sebelum memulai penjelajahan samudra, pedagang Belanda biasanya membeli rempah-rempah dari Indonesia di Lisabon, ibu kota Portugal. Namun, Belanda tidak lagi membeli rempah-rempah dari Lisabon, dikarenakan Portugal dikuasai oleh Spanyol. Hal itu membuat peran Belanda sebagai pengangkut dan penyebar rempah-rempah di Eropa tamat. Maka dari itu, orang-orang Belanda memutuskan untuk mengambil atau membeli rempah-rempah langsung dari negeri asalnya, yakni di Indonesia, tepatnya di Kepulauan Maluku. Awalnya kedatangan bangsa asing ini memang disambut dengan baik oleh penduduk setempat, termasuk oleh otoritas Kesultanan Banten. Cornelis seharusnya bisa menunaikan misinya, yakni membeli rempah-rempah yang dibutuhkan, karena transaksi perniagaan di Banten amat gampang. Barter, bahkan mata uang, sudah menjadi alat pertukaran yang cukup populer. Namun, orang-orang Belanda yang belum lama menginjakkan kaki di tanah Banten itu justru bertindak buruk, terutama dengan seenaknya keluar masuk kota Banten. Penduduk setempat
yang tadinya menerima kini berbalik sikap lantaran tidak suka dengan perangai orang-orang asing itu. Akibat perilaku yang tidak pantas itu, banyak orang-orang yang ditangkap oleh aparat Kesultanan Banten dan dijebloskan ke penjara. Salah satunya adalah Frederik de Hoogman, kakak Cornelis. Pihak Cornelis terpaksa membayar uang pembebasan. Mereka diusir, digiring ke luar dengan tembakan meriam dari benteng kota Banten. Miss Cornelis di Banten memang belum berhasil, kendati tidak bisa juga dibilang gagal sama sekali. Namun, inilah untuk pertama kalinya armada Belanda menemukan jalur dan akhirnya tiba di negeri surganya rempah-rempah. Dan Cornelis de Hoogman adalah perintis arahnya pembuka jalan kolonialisme Belanda di Nusantara. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan tentang rute penjelajahan bangsa Belanda ke Indonesia. Buat teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kami karena masih banyak sekali video tentang rute penjelajahan bangsa-bangsa lain yang ada di channel ini. Stay tune and see you!